Coba bayangin seseorang yang sangat Anda kagumi. Kayak seseorang yang rekam jejaknya tuh benar-benar bersih tanpa celah. Mungkin pilar moral di komunitas Anda, atau ya panutan di tempat kerja. Sosok yang kayaknya nggak pernah salah ya. Bener banget. Nah, sekarang bayangin satu kesalahan fatal yang mereka lakukan, tiba-tiba bocor ke publik. Sebuah skandal yang memalukan. Pertanyaannya, seberapa cepat Anda bakal ikut menghakimi dia? Wah, itu pertanyaan yang lumayan menusuk. Iya kan? Seberapa cepat jari Anda tuh gatal buat ikut nulis komentar sinis? Atau setidaknya diam-diam ngerasa sedikit lebih superior dari mereka? Nah, hari ini kita bakal memaksa diri kita untuk melihat ke dalam cermin, yang jujur aja sangat nggak nyaman. Karena kita nggak lagi ngomongin data atau statistik hari ini. Betul! Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal bedah sebuah refleksi puitis yang sangat filosofis dan intim. Judulnya Kebenaran karya Ifhandi Cahyo Arianto. Teks ini unik banget karena formatnya kayak surat personal buat seseorang bernama Sinta. Dan yang bikin ini makin menarik, daya tariknya bukan cuma di teksnya aja. Teks ini didampingi sama sebuah bahasa visual yang spesifik banget, yang bener-bener jadi jangkar buat semua argumen di dalamnya. Iya, visualnya itu kuat banget. Coba Anda bayangin gambar ini bareng saya. Ada latar belakang gelap, sangat pekat dan ngeblur, kayak nyedot semua fokus kita. Terus di tengah kegelapan itu, ada sebuah tangan yang lagi megang sehelai daun hijau. Tapi daunnya bukan daun yang sempurna gitu kan? Sama sekali bukan. Kalau Anda perhatiin lebih dekat, daun itu mulai menua. Pinggirannya mungkin agak mengering, terus urat-urat daunnya kelihatan sangat menonjol dan jelas. Dan tangan itu megangnya benar-benar di ujung jari. Hati-hati banget. Kayak diangkat ke arah cahaya, seolah lagi ngamatin artefak kuno yang super rapuh. Persis. Nah, misi kita di sesi ini adalah membongkar apa sebenarnya pesan dari kombinasi visual dan teks ini buat kita. Kita bakal bedah mekanisme psikologis kenapa kita mati-matian nyembunyiin kelemahan kita dan nguji satu klaim berani dari penulis. Klaim bahwa satu kesalahan fatal nggak akan pernah bisa menghapus kebenaran-kebenaran lain pada diri seseorang. Oke, mari kita bedah ini. Kalimat pembukanya itu langsung ngasih semacam, ya, tamparan moral ke pembacanya. Penulis bilang ke Sinta dengan sangat tegas. Kayak menginjak-injak manusia, apapun kesalahan dan dosanya. Dan itu hal yang nggak bisa dibenarkan dari sudut manapun. Kalimat itu bikin saya terus kepikiran sama gambar daun tadi. Daun itu kan jelas rapuh, nggak sempurna. Tapi yang krusial di sini bukan kondisi daunnya. Melainkan bagaimana daun itu diperlakukan. Benar, tangan itu nggak meremas daunnya, nggak membuangnya juga. Dipegang dengan ujung jari dengan penuh perhatian. Gini ya, kalau kita mikirin kata menginjak-injak, itu kan gerakan kasar yang didorong sama amarah atau ya rasa jijik. Sebuah penolakan untuk melihat detail dari apa yang diinjak. Tepat, Anda ngeratain objek itu sama tanah. Sebaliknya, ngangkat daun dengan ujung jari ke arah cahaya itu kayak sebuah pengakuan atas kompleksitasnya. Gimana menurut Anda, anatomi daun ini merefleksikan penolakan mutlak penulis terhadap tindakan menginjak-injak manusia? Gambar itu sebenarnya secara visual mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai martabat tanpa syarat. Urat-urat daun yang kelihatan jelas itu ngewakilin totalitas hidup seorang manusia. Wow, oke. Ya, ada trauma di urat-urat itu, ada pengalaman, ada kebaikan, dan pastinya ada dosa serta kesalahan. Dan penulis sengaja banget pakai kata apapun pas ngomongin kesalahan. Apapun kesalahannya, ya. Garis batas yang tegas banget. Betul, ini garis batas filosofis. Sebelum kita bahkan mulai debat soal hukum, moral, atau seberapa parah tindakan orang itu, kita harus sepakat dulu di satu fondasi dasar. Bahwa martabatnya nggak bisa hilang. Iya, martabat dasar manusia itu nggak bisa dibatalin cuma karena sebuah kesalahan. Nggak ada satupun kerangka berpikir yang ngasih kita izin buat cabut status kemanusiaan seseorang. Itu fondasi yang sangat kuat, tapi jujur aja, susah banget buat bener-bener dipraktekin di dunia nyata. Karena kalau kita sepakat martabat itu absolut, muncul satu pertanyaan yang lumayan mengganggu. Kenapa insting pertama kita justru menghakimi? Nah, itu. Kenapa kita kayak menikmati banget ngelihat orang lain jatuh? Di poin inilah teksnya bawa kita belok tajam ke arah introspeksi. Penulis mulai nyinggung soal sesuatu yang dia sebut sebagai rumus semesta.
Dan rumus semesta ini, menurut dia, menuntun kita untuk mawas diri. Dia ngasih klaim yang cukup tajam. Dia bilang, noda-noda yang kita lihat dan kita kutuk pada diri orang lain, itu sebenarnya seringkali adalah noda kita sendiri. Noda yang diam-diam ada di hati dan pikiran kita sendiri. Benar, noda yang bersemayam sangat lama di jiwa kita. Dan dia nambahin observasi yang menohok banget. Dia bilang, kita sebenarnya tahu noda kita itu ada, tapi kita milih buat nutupinnya pakai topik-topik baru. Kita sibuk jalan keluar, nyari pelarian, daripada harus nyelamin waktu yang udah berlalu dan ngadepin, kekotoran kita sendiri. Itu reaksi defensif yang sangat klasik. Tapi tunggu dulu. Disinilah ini jadi sangat menarik, dan saya butuh kejelasan dari Anda. Bukannya secara alami manusia itu emang harus terus jalan ke depan? Maksud saya, dunia ini kan gerak cepat banget. Terus, Ya, psikologi populer juga selalu nyuruh kita buat move on, kan? Kenapa penulis malah nganggap kalau fokus kita ke topik-topik baru itu cuma pelarian pengecut buat nutupin noda? Kenapa nggak dilihat sebagai proses penyembuhan yang wajar? nah, buat ngejawab itu, kita harus bedah sedikit gimana mesin pikiran kita bekerja. Otak manusia itu adalah pelindung ego yang luar biasa canggih. Oke, maksudnya gimana tuh? Pas penulis ngomong soal ngelihat noda orang lain sebagai cermin dari noda kita sendiri, dia sebenarnya lagi ngejelasin hukum proyeksi psikologis. Kenapa kita ngelakuin itu? Karena ngadepin hipokrisi kita sendiri itu nyiptain disonansi kognitif. Semacam rasa sakit di mental kita ya? Bener banget. Ada rasa sakit psikologis pas citra diri kita yang ideal, yang suci ini, nabrak realitas kalau kita sebenarnya penuh kekurangan. Jadi otak kita otomatis nyari jalan keluar yang paling gampang dan nggak sakit. Tepat, dan jalan paling gampang ya nunjuk kesalahan itu di orang lain. Nah, soal pertanyaan Anda tentang bedanya move on sama pelarian, numpuk pengalaman baru di atas masalah yang belum selesai itu bukan penyembuhan. Oh, oke. Jadi kayak ditutupi aja. Iya, coba bayangin gini. Anda punya rumah yang dinding kayunya udah membusuk dan penuh rayap. Terus, alih-alih dibongkar dan dibenerin, Anda cuma ngecat ulang dinding itu pakai warna cerah yang baru. Wah, analogi yang bagus. Dari luar kelihatannya seger, estetikanya baru, tapi struktur penopangnya sebenarnya lagi hancur perlahan-lahan. Persis. Dan tiap kali kita lihat rumah tetangga yang kayunya keropos, kita teriak histeris ngeritik rumah mereka. Kenapa? Ya semata-mata buat ngalihin perhatian dari fakta kalau kita tahu persis rumah kita sendiri juga lagi busuk. Paham. Menyelam ke dalam diri itu butuh keberanian buat ngelihat kayu yang keropos tadi. Jauh lebih gampang buat ego kita kalau kita sibuk ngurusin noda orang lain. Itu ngasih kita ilusi kesucian sesaat. Ilusi kesucian sesaat. Itu kerasa relevan banget sama fenomena sosial kita sekarang. Kalau kita semua punya kayu keropos di balik cat dinding kita, kenapa struktur sosial kita kayak selalu terbagi dua? Antara siapa dan siapa? Antara mereka yang kelihatan suci dan ngerasa punya hak menghakimi, dan mereka yang dicap kotor dan pantas dihukum. Penulis ngasih jawaban yang bikin merinding sih. Dia bilang kita semua sebenarnya ada di tingkat serupa. Kedalaman nodanya sama, potensi keburukannya juga sama. Terus apa bedanya dong? Menurut teks ini, yang ngebedain mereka yang menghakimi dan yang dihakimi itu bukan superioritas moral. Perbedaannya itu murni dan saya kutip penulisnya di sini karena nasib yang masih mujur. Nasib yang masih mujur dan belum terbentur. Gini, pas baca bagian ini, otak saya langsung kepikiran sama permainan musical chairs atau kursi musik. Anda tahu kan permainan anak-anak itu? Yang ada beberapa kursi di tengah ruangan, terus orang-orang jalan melilingin kursinya pas musik diputar. Iya. Dan jumlah kursinya selalu kurang satu dari jumlah pemainnya. Bener. Terus hubungannya gimana? Coba bayangin lingkaran itu adalah lingkaran rahasia, noda, dan kegagalan yang kita semua punya. Kita semua jalan ngelilingin itu, masang senyum paling manis. Selama musiknya yang di sini adalah keberuntungan kita masih muter, kita semua kelihatan kayak orang baik yang bermoral. Karena kita belum terbentur. Persis. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, musiknya berhenti buat satu orang. Dan bam! Orang itu terbentur. Kesalahannya bocor ke publik. Skandalnya meledak. Dia nggak kebagian kursi. Dan coba tebak apa yang dilakuin sama mereka yang dapat kursi? Mereka yang masih beruntung itu bakal duduk santai, nunjuk ke orang yang jatuh tadi, terus teriak, "Wah, lihat betapa kotor dan rusaknya dia." Padahal, 10 detik yang lalu, mereka ada di lintasan yang persis sama, nyembunyiin noda yang sama.
Analogi yang sangat pas. Berarti, apa yang sebenarnya mau dibilang penulis di sini? Apa dia ini lagi sinis banget sama manusia? Kayak, apa dia bilang? Di dunia ini nggak ada orang baik, yang ada cuma orang jahat yang lagi nunggu giliran musiknya berhenti. Kalau dibaca sekilas, mungkin kedengarannya pesimis dan gelap, tapi bahasa puitis penulis sebenarnya bawa kita ke arah yang beda. Dia nggak lagi nuduh semua orang munafik. Terus apa pesannya? Ini adalah dekonstruksi dari kesombongan kita. Penulis ngajarin kita soal kerendahan hati yang radikal lewat sebuah metafora astronomi. Dia nyinggung soal sisi lain di balik bulan. Oh ya, sisi gelap bulan. Betul, dia nanya, apa mungkin kita sendiri sebenarnya nggak pernah tahu sisi lain dari diri kita sendiri? Tunggu, apa hubungannya sisi gelap bulan sama ilusi kesucian kita tadi? Gini, mari kita lihat cara kerja bulan. Bulan itu selalu nunjukin wajah yang persis sama ke bumi, kan? Fenomena ini namanya rotasi sinkron. Gravitasi bumi ngunci bulan sedemikian rupa, jadi satu sisinya selalu tersembunyi dalam kegelapan. Kita di bumi nggak pernah bisa lihat sisi belakangnya. Tepat. Dan ini sama kayak interaksi sosial manusia. Ada gravitasi sosial, kayak ekspektasi, tekanan buat jadi sempurna, atau tuntutan profesional yang ngunci kita buat selalu nunjukin sisi terang kita ke publik. Sementara sisi jauh kita, kawah-kawah kegagalan, noda, dan kesalahan kita selalu tersembunyi di dalam bayangan. Wah, masuk akal. Kita semua punya sisi gelap bulan ini. Dan argumen utamanya adalah kalau status bersih Anda hari ini cuma hasil dari keberuntungan. Karena sisi gelap kita kebetulan belum keputar ke arah cahaya. Iya. Kalau cuma karena belum terekspos, maka Anda sama sekali nggak punya pijakan moral buat ngehancurin mereka yang kebetulan lagi nggak mujur. Bener juga ya. Memahami kalau kita punya sisi yang bahkan kita sendiri belum sepenuhnya kenali, itu adalah penawar yang ampuh banget buat arogansi. Anda nggak bisa sombong kalau sadar batas antara Anda dan orang yang dihakimi itu bukan moralitas, tapi sekedar garis nasib. Dan waktu. Wow. Itu benar-benar ngebongkar rasa superioritas kita. Kita memproyeksikan noda kita. Kita main kursi musik sama keberuntungan, dan kita nyembunyiin sisi gelap kita. Yang akhirnya bawa kita ke kesimpulan utama dari surat ini. Dan sejujurnya, bagian ini yang bakal paling memicu perdebatan di era sekarang. Penulis ngerangkum semuanya ke dalam satu prinsip. Sinta, sebuah kesalahan tak lantas menggugurkan kebenaran lain yang telah ada. Kalimat itu adalah inti gravitasi dari keseluruhan teksnya. Terus dia lanjut bilang, maka mendemonstrasi satu kesalahan menjadi tak pantas untuk menambah luka-luka lain yang menganga. Saya harus ngasih pushback di titik ini. Kita kan hidup di zaman cancel culture. Zaman di mana satu blunder bisa mengakhiri karir seseorang. Iya, benar banget. Masyarakat kita hobi mendefinisikan seseorang secara absolut, cuma dari satu momen terburuk mereka. Cuitan lama terbongkar, tiba-tiba eksistensinya dihapus. Karyanya, kebaikannya, seolah nggak pernah ada. Direduksi jadi satu kesalahan itu aja. Nah, pertanyaannya, apa penulis nyaranin kita buat jadi naif? Apa kita diminta buat maklumin tindakan yang rugiin waang lain, cuma demi empati buta yang ngabaiatin keadilan? Reaksi yang sangat wajar buat mikir gitu, apalagi di era digital. Tapi kita harus cermati pemilihan kata penulisnya. Perhatiin deh, dia sama sekali nggak memperhalus tindakan itu. Dia tetap nyebut itu kesalahan, kan? Betul, dia nggak nyebut itu khilaf atau kesalahpahaman. Dia lugas nyebutnya kesalahan. Dan dia ngakuin kalau kesalahan itu bikin luka-luka lain yang menganga. Jadi dia nggak lagi nerapin toxic positivity ya? Sama sekali nggak. Tanggung jawab itu mutlak. Penulis nggak ngebebasin siapapun dari konsekuensi. Tapi kalau akuntabilitas itu tetap penting, batasnya di mana? Apa bedanya nuntut tanggung jawab sama tindakan mendemonstrasi kesalahan yang dia tentang itu? Bedanya ada di cara kita mendefinisikan nilai seorang manusia. Penulis bersikeras kalau manusia itu multidimensi. Pas dia bilang kebenaran lain yang telah ada, dia lagi ngomongin totalitas hidup orang itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, orang yang bikin kesalahan fatal ini mungkin juga seorang ayah yang ngorbanin segalanya buat anaknya. Atau inovator yang bantu komunitasnya. Atau teman yang pernah nyelamatin nyawa. Dan itu semua adalah fakta. Iya, itu semua adalah kebenaran yang valid. Jadi maksudnya satu fakta negatif nggak secara otomatis membakar hangus semua fakta positif lainnya. Secara logika dan moral memang nggak seharusnya gitu. Kesalahan besarnya adalah fakta yang harus dihadapi,
Tapi kesalahan itu nggak punya kekuatan magis buat melenyapkan semua kebenaran baik yang udah dibangun bertahun-tahun. Masuk akal. Nah, pas masyarakat memilih buat mendemonstrasi, dan kata ini penting karena artinya kayak mengarak seseorang di alun-alun publik atau di medsos, Dijadiin tontonan sirkus buat dipermaluin? iya, itu adalah sebuah kekejaman. Kenapa? Karena tindakan itu bukan didorong niat cari keadilan. Itu didorong sama kepuasan ego komunal kita. Kita balik lagi ke teori kayu busuk tadi. Kita ngarak mereka supaya kita merasa lebih bersih. Tepat sekali. Menghancurkan seluruh kemanusiaan seseorang cuma karena satu titik kejatuhan, itu penyederhanaan yang nolak realitas bahwa kita semua megang daun yang sama rapuhnya. Paham. Makanya dia bilang itu tak pantas. Tindakan itu nggak nyembuhin siapa-siapa, cuma nambah luka di dunia yang udah penuh orang terluka. Kita bisa menghukum kesalahannya tanpa harus merampas martabat dan sisa kebenaran hidupnya. Jadi intinya, kita nggak lagi nyari alasan buat maklumi nodanya. Tapi kita nyoba nahan akal sehat kita, ya, bahwa manusia itu jauh lebih besar dari satu hari terburuknya. Persis seperti itu. Wow. Untuk Anda yang lagi ngikutin alur pikiran ini bareng kami, mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dari sehelai daun rapuh yang dipegang hati-hati. Simbol bahwa martabat manusia itu tanpa syarat. Kemudian kita membedah mekanisme pikiran kita. Benar. Kita sadar kalau dorongan buat menghakimi itu seringnya cuma proyeksi dari kayu busuk di dalam diri kita yang kita tutup-tutupin pakai topik baru. Kita juga ngebongkar ilusi kesucian kita. Menyadari kalau kita mungkin cuma lagi duduk di kursi keberuntungan. Sambil nunggu sisi gelap bulan kita tersorot cahaya, ya kan? Dan akhirnya, kita sampai di satu pemahaman yang menantang banget di zaman sekarang. Bahwa satu kesalahan, sefatal apapun, nggak bakal bisa ngehapus totalitas kebenaran dari hidup seseorang. Itu kesimpulan yang berat tapi penting. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda tertawa atau merasa superior di atas kejatuhan orang lain? Kapan terakhir kali Anda ikut-ikutan nge-cancel seseorang di medsos cuma karena pada detik itu musik keberuntungan Anda belum berhenti? Dan sisi gelap Anda masih aman sembunyi di balik bayangan. Benar. Dan buat nutup penelusuran kita kali ini, saya mau serahin ke pakar kita buat ngasih satu pemikiran terakhir. Sesuatu untuk Anda renungkan. Kalau Anda bersedia natap cermin itu sedikit lebih lama, kita kan udah sepakat kalau kita semua punya sisi gelap bulan. Kawah kegagalan yang nggak kelihatan dunia. Iya. Tapi gimana kalau kebenaran sejati dari peradaban kita itu bukan ditentuin dari seberapa jago kita nyembunyiin kegelapan itu? Gimana kalau itu ditentuin dari cara kita ngerespons saat kegelapan itu akhirnya terungkap pada diri orang lain? Merinding saya dengarnya. Kalau satu kesalahan memang nggak menghapus kebenaran utuh seseorang, apa yang bakal terjadi kalau mulai besok pagi Anda mutusin buat mandang setiap orang yang Anda temui, terutama yang paling Anda benci, seolah mereka masih punya sepotong kebenaran sejati yang bertahan jauh ngelampauin kesalahan terburuk mereka? Wow. Akankah itu mengubah cara Anda menghakimi dunia? Atau yang lebih penting, akankah itu mengubah cara Anda berdamai dengan noda Anda sendiri?